Ya, shalom, selamat pagi, jemaat kekasih Tuhan. Bersyukur pagi ini kita ada sebagaimana kita ada. Tidak mudah berada di dalam situasi saat ini karena mau tidak mau, karena peningkatan COVID yang saat ini terjadi di Bekasi, maka kita kembali mengadakan ibadah online di rumah kita masing-masing. Namun tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap beribadah dengan kusyuk dan mencari hadirat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah rela dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam situasi ini kita rela dipimpin oleh Roh Kudus karena tanpa pimpinan Roh Tuhan maka sudah pastinya kita tidak bisa akan berbuat apa-apa. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat Tuhan karena kami rindu untuk diberkati oleh firman Tuhan. Maka ya Bapa, mari Engkau berbicara kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami benar-benar diberkati oleh Tuhan, dan kami mau memberikan hati kami untuk dipimpin oleh Roh Tuhan supaya kami benar-benar akan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dalam menapaki hari-hari kami ke depan yang tidak mudah ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil di dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-14 dan 17. Demikian bunyinya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu juga kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita kembali lagi adalah rela dipimpin oleh Roh Kudus. Apa artinya kita rela dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, menurut Paulus, orang-orang yang percaya pada prinsipnya telah menerima Roh Allah, dan Roh Allah inilah yang memimpin orang-orang percaya dimaksud untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, bukan lagi roh kedagingan, bukan lagi roh ketakutan, bukan lagi roh kefasikan dan kelaliman, bukan lagi roh keangkuhan, bukan lagi roh penghakiman, bukan lagi roh pemecah belah, dan bukan lagi roh pembenaran diri sendiri, melainkan kebenaran oleh kasih Allah. Nah, itu artinya orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau tadi itu artinya bagaimana sekarang ciri-cirinya orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah cirinya adalah ketika kita dipimpin Roh Allah, maka kita juga tinggal bersama dengan Tuhan. Nah, ini saudara, ciri orang yang dipimpin Roh Allah adalah orang yang tinggal bersama dengan Tuhan. Ya, dan tinggal di dalam Tuhan. Wow, luar biasa. Dan semuanya itu akan terlihat dengan jelas dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Jadi ciri orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, Roh Allah, itu dia tinggal dalam Tuhan dan dia mempersilahkan Tuhan tinggal dalam dirinya. Firman Tuhan berkata bahwa dia meminta apa saja maka akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan artinya ciri-cirinya dia itu adalah orang-orang yang terlihat dalam kehidupannya. Bagaimana? Dalam kata-katanya, terlihat dalam komunikasinya dengan sesamanya, dan bahkan sekarang lebih mudah tersenyum kepada orang yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Nah, ini penting saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia terlihat dari relasinya dengan sesamanya itu harmonis baik. Tidak suka bawa mulut, tidak suka omongin orang di belakang-belakang. Ini orang yang ciri-ciri orang yang dipimpin Roh Kudus, saudara. Kemudian apa? Orang yang dipimpin Roh Kudus itu cirinya adalah dia mengalami transformasi kehidupan. Dari hari ke hari. Kalau hari ini kurang baik, maka besok dia akan lebih baik. Dan terus mengalami transformasi dari hari ke hari. Mengalami perubahan diri dari hari ke hari. Terus mengalami yang namanya transformasi diri.
hidupnya semakin baik. Ya, kalau tadi suka ngomongin orang, maka sekarang dia sudah nggak suka ngomongin orang. Ya kan begitu kan? Nah, kalau tadi dia malas untuk berdoa kepada Tuhan, kalau tadi dia malas untuk bersekutu, kalau tadi dia malas untuk berdoa bersama-sama keluarga, maka ketika dia mengalami transformasi diri, maka dia akan mengambil waktu bersama-sama keluarganya untuk menyembah Tuhan. Seperti pagi hari ini, walaupun kita nggak ibadah di gereja, namun saya berharap, karena kalau kita mengatakan bahwa kita mau dipimpin Roh Kudus, nah ini dia cirinya adalah mereka mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, ya. Karena mengalami kebaruan, mengalami transformasi diri dari hari ke hari yang dari tidak baik menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tadi artinya, kalau tadi ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Allah, nah sekarang apa sih keuntungannya tuh? Keuntungannya kita dipimpin oleh Roh Allah. Nah, keuntungan orang yang dipimpin oleh Roh Allah dikatakan bahwa apabila dia sudah menerima Roh Kudus dari Allah itu, maka Roh Kudus juga itu akan mengubah status kita, dan ini sangat penting dan sangat menentukan bagi masa depan kita. Artinya apa? Implikasinya dari penerimaan Roh Kudus adalah bahwa setiap orang percaya yang hidup menurut Roh Allah tersebut kini disebut sebagai anak Allah yang sudah diangkat secara sah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, keuntungan dari orang yang mau dipimpin Roh Kudus adalah dia diangkat secara sah menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, dalam hukum Romawi seseorang memang sulit untuk diangkat sebagai anak. Namun apabila seseorang sekali saja berhasil diangkat menjadi anak, maka seharusnya sebagai anak tersebut bersifat permanen. Ya. Artinya dia sudah benar-benar menjadi Allah. Menjadi anak daripada anak-anak Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak hanya kita diangkat menjadi anak Allah yang sah di hadapan Tuhan, namun keuntungan yang lain adalah ketika orang yang menerima Roh Kudus, maka orang itu tidak lagi tidak lagi hidupnya dipimpin oleh dirinya sendiri lagi, tetapi justru malah dia akan memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Maka firman Tuhan dikatakan bahwa ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa oleh Roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Artinya apa? Kita tidak akan berseru kepada orang yang bukan Bapa kita, ya Bapa, ya Bapa. Tidak bisa, saudara. Hanya orang yang diangkat secara sah menjadi anak, itu yang kemudian memiliki relasi yang kuat dengan bapaknya, yang bisa memanggil bapaknya ya Aba, ya Bapa. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi itu keuntungannya, saudara, bahwa kalau kita rela dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli warisnya Allah. Tidak hanya sekedar menjadi ahli warisnya Allah, namun kita memiliki relasi yang baik dengan Allah, sehingga kita bisa memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Ya. Dan orang yang sudah memiliki relasi menjadi ahli warisnya Allah, maka dia menerima janji-janji Allah. Wah, luar biasa, saudara. Ya. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita renungkan bersama. Pahami bersama bahwa kalau kita relasi Roh Kudus, maka kita adalah orang-orang yang menerima janji-janji Allah. Kenapa? Karena kita adalah ahli warisnya Allah sendiri. Saudara, luar biasa, saudara. Maka pada pagi hari ini dalam situasi apapun saudara, dalam keadaan apapun saudara, berikan hidupmu, berikan dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Karena kenapa? Karena Allah yang dipimpin oleh Roh Allah adalah dia sudah tidak memiliki roh ketakutan lagi, yang adalah roh keberanian. Ciri-cirinya adalah bahwa dia akan terus mengalami transformasi diri dari hari ke hari.
akan semakin baik hidupnya dari hari ke hari, dan dia akan memiliki keuntungan. Keuntungannya lah diangkat menjadi anak-anak Allah yang sah. Bahkan tidak hanya anak-anak Allah, tetapi menjadi ahli-ahli warisnya Allah. Bahkan tidak hanya ahli warisnya Allah, dia akan menerima janji-janji Allah yang dijanjikan Kristus kepada mereka, saudara. Nah, saudara, maka mari berikan hidupmu dipimpin oleh Roh Allah dalam keadaan apapun, walaupun saat ini tidak mudah keadaan saat ini. Namun percayalah bahwa Tuhan memimpin hidupmu, Tuhan memimpin kita kalau kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Maka kita akan kuat. Dalam situasi apapun kita akan kuat, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan mampu kuat bertahan di tengah situasi-situasi ini. Karena kenapa? Karena kita rela dipimpin oleh Roh Allah. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup, mari ambil alih hidup kami, mari pimpin kami, karena kami mau menerima janji-janji Allah, karena kami mau dipimpin oleh Rohnya Allah sendiri. Selamat pagi, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat, salam sehat, jaga kesehatan, protokol 5M terus dijalankan, supaya kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Perbanyak berdoa, minta belas kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa hari-hari adalah hari-hari di mana kita semakin ditampi. Siapa yang kuat akan bertahan, tapi siapa yang lemah, yang meninggalkan Tuhan, yang tidak mau dipimpin oleh Roh Tuhan, dia akan terhilang. Dan ya, dia akan terhilang, saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Amin.